teman-teman, tujuannya kita gathering di sini 1 minggu sekali setelah kita melakukan kegiatan kita selama seminggu kemarin, kita tuh mau refreshing gitu, terus saling kenal-kenalan satu sama lain, orang-orang baru juga bisa tahu, terus yang orang-orang lama juga jadi ketemu-ketemu lagi walaupun kita ketemunya di udara lewat Zoom ya. Nah, minggu ini pembahasannya luar biasa bagus menurut saya dari topiknya yang udah di-share. Mungkin teman-teman perlu mempersiapkan hati, cia, untuk menerima apa sih sebenarnya leadership itu gitu. Kalau buat saya pribadi, saya sangat terinspirasi sama beliau yang membawakan ini karena menurut saya beliau sudah mengajarkan begitu banyak hal tentang leadership gitu ya dengan tindakan juga gitu teman-teman. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita mau ajak Pak Krisno untuk men-sharingkan ilmunya Upline Diamond kita semua. Silakan Pak Krisno Kuncoro. Kita beri aplaus. Ya, thank you Neti, thank you teman-teman yang lain. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini malam hari ini. Ya sebenarnya saya bukannya pengen ngajarin apa-apa, apalagi mengenai leadership ya, kayaknya terlalu berat banget kalau saya ngomong itu. Tapi ya biar apa namanya ya, biar kita bisa ada sesuatu yang bisa kita bicarakan. Jadi mungkin ya kita perlu ada topik lah ya yang kita bahas gitu. Nah memang kebetulan apa yang saya mau bicarakan ini sesuatu yang aku rasa sangat relevan ya gitu ya. Sayang bagus banget kalau misalnya setiap daripada kita bisa benar-benar mengerti mengenai hal ini, karena tentunya ini akan sangat berdampak baik buat bisnis kita maupun buat kehidupan kita secara general ya, secara keseluruhan ya gitu. Nah teman-teman mungkin nggak berlama-lama, aku nanti kalau teman-teman nanti mau tanya kan, kita sebenarnya saya sih pengennya sekarang ini formatnya santai aja ya teman-teman, jadi relax saja. Kalau misalnya Anda pengen ada sesuatu yang mau ditanya atau ada sesuatu yang pengen dikomentarin ya, nanti mungkin di bagian belakang nanti teman-teman bisa untuk memberikan pertanyaan, ngobrol santai ya. Jadi memang kita pengen formatnya ini bukan seperti satu arah, tapi saya lebih pengen kalau kita bisa seperti berdiskusi ya. Makanya saya sekali lagi bukan saya yang pengen mengajarkan gitu ya. Tapi saya lebih pengen kita ngobrol-ngobrol, diskusi supaya kita bisa lebih masuk ya jadinya gitu loh. Nah, teman-teman mungkin aku karena topiknya menarik sekali, seru sekali, mungkin aku pengen pakai PowerPoint kali ya, jadi biar teman-teman juga bisa lihat mengenai materinya gitu. Kalau buat teman-teman yang mau, nanti saya bisa share materinya ini, nanti tinggal minta aja. Kan di sini kita ada chatnya nggak ya? Sini kebuka nggak sih chatnya? Kayaknya sih kebuka ya, nanti ada ya. Nanti kalau misalnya mau, nanti di chat aja, jadi bisa lihat ya gitu. Nah teman-teman, ini topik malam hari ini yang kita mau bicarakan ini leadership lesson from George Marshall ya gitu. Jadi pelajaran kepemimpinan dari seseorang yang namanya George Marshall. Susah bener ngomongnya. Ya, siapa George Marshall ini? Teman-teman mungkin banyak yang di antara kita belum tahu pastinya ya gitu. Nggak tahu deh kalau yang suka sejarah itu pada tahu nggak, terutama anak-anak muda, mungkin anak-anak muda itu banyak yang belajar mengenai sejarah Amerika justru sekarang. Ya nggak tahu sih yang lain gimana gitu ya, tapi kayak ya aku tahu keponakan aku si Ceris itu lebih banyak belajar sejarah Amerika gara-gara pernah pernah sekolah di UT Texas Austin katanya. Wisconsin. Iya, nah ini memang George Marshall ini seorang, kenapa? Keren sekali. Iya, George Marshall ini seorang pahlawan dari Amerika ya. Dia itu, bentar ya, ini adalah George Marshall fotonya ya. Ini dia seorang jenderal dari US Army. Oh ya, Michael di sini juga katanya suka sejarah ya gitu. Mungkin kalau yang suka sejarah mungkin bisa tahu juga gitu, karena ini sejarah ini berhubungan dengan Perang Dunia ya gitu. Jadi teman-teman yang suka mengenai dokumentari mengenai sejarah, mengenai perang terutama ya. Ini nama ini terkenal banget karena George Marshall ini di zaman Perang Dunia Kedua ini salah satu boleh dibilang orang yang paling the most powerful man gitu loh, boleh dibilang ya, untuk
kategori orang yang benar-benar mengontrol semua tentara ataupun ke apa namanya tuh proses daripada Perang Dunia Kedua ya gitu loh. Nah ini dia mulai itu dari Perang Dunia Pertama juga ya, dia salah satu ajudan daripada Jenderal Pershing. Kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Jenderal Pershing itu di Perang Dunia Pertama ya, yang mengenai D-Day apa segala macam itu ya nanti ntar kita bicarain lebih lanjut. Terus kemudian jadi dia mulai dari pengalaman dari Perang Dunia Pertama, terus kemudian dia di Perang Dunia Kedua dia benar-benar memimpin tentara sekutu ya, itu mulai dari ratusan ribu sampai dalam waktu beberapa lama itu sampai lebih dari jutaan ya. Kemudian dia tuh benar-benar orang yang menjadi orang yang penentu kemenangan daripada Amerika Serikat dan sekutu, terutama dalam Perang Dunia Kedua di Eropa ya gitu. Nah ini dia juga sesudah perang selesai, dia juga salah satu yang dia terkenal dengan orang yang kemudian mengembalikan Eropa ya gitu. Jadi sekarang ini udah Eropa udah oke lagi gara-gara salah satunya adalah gara-gara George Marshall ini. Padahal pada waktu Perang Dunia Kedua boleh dibilang hancur-hancuran ya Eropa ya, gara-gara Jerman dan sebagainya gitu. Nah terus kemudian Amerika itu masuk ke Eropa ini, dan kemudian sekarang ini udah mereka mengadakan plan yang disebut dengan Marshall Plan ya, karena yang penanggung jawabnya sekali lagi si George Marshall ini. Dan gara-gara rencananya untuk kemudian mendevelop Eropa kembali, kemudian dia mendapatkan Nobel ya, jadi Nobel buat perdamaian di tahun 1953 gitu. Dia juga mentor dari beberapa presiden Amerika, Roosevelt dan juga Dwight D. Eisenhower ya. Jadi ini sedikit pelajaran sejarah buat. Nah, kenapa aku merasa perlu buat ceritain sedikit mengenai sejarahnya ini gitu, karena saya pengen tahu. Saya pengen Anda tahu bahwa memang George Marshall ini orang yang spesial ya, orang yang luar biasa, dan pencapaiannya itu juga bukan main-main gitu. Jadi bukan sekedar bukan kayak pencapaian lokal biasa-biasa aja, tapi boleh dibilang sekarang ini kita bisa menikmati kebebasan kita sekarang ini itu salah satunya adalah karena peran daripada seorang yang namanya George Marshall ini gitu. Ya teman-teman tahu ya, kalau misalnya sampai Perang Dunia Kedua ya kita nggak ngalamin ya, dan jadi makanya kita juga nggak take it for granted. Jadi kita take it for granted, kita pikir kebebasan kita itu terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dulu pada waktu Perang Dunia Kedua, misalnya Nazi yang menang, Jerman yang menang, wah itu ceritanya kan berbeda sekali zaman sekarang ini gitu ya. Jadi George Marshall ini benar-benar orang yang sangat menentukan kehidupan daripada dunia ya. Jadi zaman sekarang ini ya, kita sekarang ini udah nggak kenal, tapi sekali lagi ini semua gara-gara adalah leadership daripada seorang George Marshall ini, karena dia memang langsung terjun ke dalam medan peperangannya sendiri gitu, sehingga ya boleh dibilang dia benar-benar tahu lah apa yang dia ngomongin ya gitu. Nah ini kalau buat teman-teman pasti tahu yang namanya Winston Churchill ya gitu. Winston Churchill ini dia orang Perdana Menteri Inggris ya, Perdana Menteri Inggris, dan dia ini salah satu yang paling terkenal juga pada waktu pas Perang Dunia Kedua. Dan Winston Churchill sendiri aja dia bicara gitu loh bahwa dia ada ngomong mengenai George Marshall ini ya. Dia bilang ya ini aku sengaja dalam bahasa Inggrisnya aja langsung ya gitu loh. Yang muda-muda pasti nggak ada masalah dengan yang bahasa Inggris ya. Tapi kalau yang masalah, Pak. Kenapa? Halo? Saya juga masalah, enggak. Sorry, suaranya kecil. Halo? Ya. Ya, Winston Churchill, suaraku dengar kan ya, pada? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Dengar ya, oke. Ya, Winston Churchill ini Perdana Menteri dari Inggris ya, dan dia bilang mengenai orang ini gitu, si George Marshall ini gitu. Nah, Winston Churchill sendiri memuji banget si George Marshall ini gitu. Dia bilang nggak banyak gitu loh orang yang punya kualitas main karakter atau apa sih kalau bahasa Indonesia susah. Mungkin Bu Katrina nanti bisa bantu translate-nya gitu. Tapi intinya nggak banyak orang yang bisa membuat si Winston Churchill ini terkesan ya, karena memang Winston Churchill ini sendiri orang yang luar biasa sekali gitu loh. Tapi yang paling menarik yang aku kasih warna merah ya, kalimat yang warna merah ini gitu loh, bahwa si Winston Churchill ini yang dipuji mengenai George Marshall ini adalah bahwa
dia tuh bukan cuma sekedar daripada kemenangannya gitu ya, dalam menghadapi segala macam peperangannya, leadership-nya di situ gitu, tapi juga yang intinya adalah bagaimana dia sendiri tuh berjuang mengalahkan dirinya sendiri gitu, sikap-sikap dalam dirinya dia sendiri gitu. Jadi dia terus berjuang mati-matian untuk memenangkan diri sendiri, menentang against defeatism ya gitu. Jadi defeatism ini perasaan menyerah tanpa berjuang ya gitu. Jadi ya ini sering banget nggak kita alami teman-teman gitu. Kita merasa bahwa ya kayaknya kita udah ya perasaan kalah deh, perasaan kayaknya ya sudahlah, udah nasib kayak gini gitu, perasaan kalah gitu. Terus kemudian discouragement gitu, keputusasaan ya gitu ya. Ini juga jadi satu biasanya gitu loh. Seringkali kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah merasa menyerah, tentunya kita akan putus asa juga gitu. Dan yang ketiga itu disillusion gitu. Nah, disillusion ini terjemahannya itu kekecewaan, tapi karena tidak sesuai dengan harapan ya gitu. Nah, ini yang menurut aku 3 hal ini yang paling sering yang kita hadapi pada saat kita berbicara mengenai leadership ya teman-teman gitu loh. Karena seringkali pada saat kita mau menjadi seorang pemimpin itu seringkali nomor satu yang perlu kita kalahkan itu bukan siapa-siapa, tetapi diri kita sendiri, benar nggak teman-teman gitu loh. Jadi bagaimana kita sendiri itu harus mengarahkan hal-hal yang ada di dalam diri kita dulu gitu. Dan salah satunya tuh yang paling yang terutama di bisnis kita ya, kita di bisnis Amway dengan sistem Network 21 ini, mengenai disillusion ini yang seringkali aku perhatiin itu banyak banget orang-orang yang kemudian jadinya nggak maksimal tuh gara-gara mereka nggak bisa berjuang mengatasi yang namanya disillusion ini gitu loh. Nah, disillusion ini seperti yang tadi aku bilang, kekecewaan karena nggak sesuai dengan harapan. Teman-teman tahu nggak contohnya apa misalnya gitu? Ada yang tahu? Ada yang? Nggak naik. Kurang ajar. Apa? Kata Lala katanya mau jadi M1 belum kesampean. Tapi nggak jalan-jalan. Makanya salah nih ngajak Lala nih, aku. Iya. Yang lain yang tahu disillusion contohnya apa? Pak, Ya, Pak. Biasa. udah banyak frontline tapi nggak jalan-jalan juga. Oke, bagus ya. Pak. Oke. Ada Ya. lagi kalau misalnya kita selesai presentasi, kita orangnya semangat, ternyata enggak. Nah, betul. Ya, betul. Dan ini buat bisnis kita tuh relevan banget, dan sebenarnya bukan cuma di bisnis kita ya, dalam kehidupan itu relevan banget, benar-benar gitu. Ya maksudnya buat yang buat yang kuliah gitu, misalnya kuliah atau yang sekolah gitu ya, seringkali disillusion itu berhubungan dengan pada saat kita misalnya ujian gitu, kita udah belajar mati-matian, kita merasa wah kita pasti bisa nih gitu. Ternyata soal yang keluar ternyata berbeda dengan yang kita pelajari. Dan akhirnya kita kecewa jadinya gitu. Kita merasa bahwa aduh bener-bener ngapain juga gua belajar gitu, tahu gitu mah nggak usah belajar aja gitu. Ya kalau Pengennya A+. Pengennya A+, taunya cuma amin gitu, Pak. Iya. Iya. Ya itu juga untuk kalau bisnis kita ya seperti yang tadi ya gitu loh. Kalau misalnya kita banyak nih, terutama mungkin kalau buat yang baru-baru ya teman-teman, mungkin disillusion kita tuh tantangannya adalah banyak yang berpikir bahwa wah bisnis Amway, terus kemudian pada saat kita mulai kita merasa apalagi kita sudah dengar audio, sudah ikut N1 Connect, kita merasa semangat gitu ya, kita merasa bahwa wah iya ya nih harusnya semua orang juga pasti semangat dengan ini gitu loh. Tapi terus kemudian pada saat kita mulai presentasi, ternyata teman kita nggak semangat gitu dengan apa yang kita tawarin gitu. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa ternyata susah juga ya bisnis Amway gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir kayak gitu. Nah, itu yang namanya disillusion ya. Jadi kemudian kita berpikir bahwa kayaknya berat nih, sulit ya, apa segala macam, dan itu mulai deh jebakan-jebakan terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita, itu yang akan menggerogoti pikiran kita ya teman-teman gitu. Dan banyak lagi ya contohnya disillusion ini gitu. Itu yang kita harus hadapi gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya kita gitu. Tadi presentasi gitu kelihatannya orangnya menarik gitu ya. Tapi sesudah itu misalnya orang wah oke, saya semangat sekali, ini bagus sekali dan sebagainya, tiba-tiba
sesi 2 nggak jadi gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa dihubungin lagi gitu. Nah, itu sering banget lah di bisnis kita gitu ya. Nah, dan terakhir itu Winston Churchill bilang bahwa generasi-generasi berikutnya itu penting banget untuk supaya benar-benar jangan sampai lupa terhadap apa yang sudah dicapai sama si George Marshall ini, dan tentunya adalah example-nya ya, contohnya gitu loh. Nah, teman-teman, si George Marshall ini yang menarik ya, pada tahun 20-an itu dia ada nulis sebuah surat gitu. Suratnya ini gimana bilangnya ya? Si George Marshall ini jadi pada waktu itu masih sebagai mayor ya gitu. Jadi belum sebagai seorang jenderal ya, masih pokoknya masih di tengah-tengah lah kurang lebih gitu ya gitu. Nah, dia ditanya sama seorang perwira baru lah ya, orang anak muda yang baru join army gitu di tahun 20 itu, dia ditanya gitu, kira-kira apa ya yang bisa membuat saya berhasil gitu untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil gitu. Nah, kemudian si George Marshall ini pada saat dia masih di tahun 20 ini, jadi dia belum ini ya, dia semua pencapaian di Perang Dunia Kedua tuh belum. Perang Dunia Kedua kan mulai tahun 1938 ya, kalau nggak salah ingat ya gitu. Nah, itu jadi dia memimpinnya, dia keberhasilan yang luar biasanya itu di Perang Dunia Kedua. Jadi ini sebelum itu ya gitu. Nah, kenapa ini menarik? Karena ini yang dilakukan sama si George Marshall terhadap dirinya dia sendiri, yang kemudian dia share kepada si anak muda ini gitu. Dan si George Marshall ini masih dalam proses. Jadi bukan sesudah berhasil cerita, tapi dia dalam proses melakukannya, dan kemudian pada saat dia melakukan apa yang dia tulis di suratnya ini, itu terus kemudian dia bisa mendapatkan keberhasilan yang luar biasa sampai akhirnya yang menentukan kemenangan daripada Perang Dunia Kedua itu gitu. Nah, di suratnya ini dibilang katanya ada 3 syarat ya, 3 syarat sama 4 ciri kepemimpinan yang berhasil ya, dan ini tentunya sesuatu yang penting banget untuk kita renungkan sama-sama ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita udah tahu syarat-syarat dan ciri-ciri kepemimpinannya, kita jadi bisa fokus kepada hal-hal tersebut. Jadi kita bisa benar-benar bisa maksimalkan gitu ya. Nah, 3 syarat yang kita mulai dengan yang 3 syarat dulu ya gitu. Jadi 3 syarat kalau seorang pengen menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil gitu. Nah, apa aja 3 syaratnya? Yang nomor 1 itu syaratnya adalah orang itu, kalau Anda ingin jadi pemimpin yang berhasil, ya sekali lagi, pemimpin ini definisinya luas sekali ya teman-teman. Jangan berpikir bahwa pemimpin itu wah berarti harus mau jadi jenderal gitu, enggak, bukan gitu. Tapi pemimpin bisa dalam bisnis kita, dalam bisnis Anda, kerjaan Anda, dalam juga keluarga Anda, itu semuanya adalah pemimpin ya teman-teman gitu. Nah, nomor 1 syarat yang pertama itu adalah harus memiliki sebuah good common sense ya gitu loh. Aku terjemahannya rasional, soalnya aku susah terjemahannya apa gitu. Jadi ya benar nggak tahu terjemahannya apa. Miss Betty mungkin lebih tahu. Tapi pokoknya kira-kira good common sense lah ya. Jadi kita perlu sehat. Apa? Akal sehat. Ya betul. Jadi kita harus punya akal sehat yang jalan lah seenggak-enggaknya gitu ya. Jadi yang rasional gitu. Nah ini yang menarik ya teman-teman, 3 syarat yang nanti ntar aku bagikan ini yang menurut George Marshall ini itu sama sekali nggak ada hubungan sama bakat ya teman-teman gitu loh. Sekali lagi banyak orang yang bilang, waduh kepemimpinan, saya kalau mau jadi orang hebat, mau jadi pemimpin itu harus punya bakat. Salah besar gitu. Jadi itu tidak ada satupun dalam syarat yang disebut sama George Marshall ini gitu. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali mendewa-dewakan bakat ya gitu. Jangan merasa udah ada bakat terus kemudian udah oke, atau sebaliknya gitu. Jangan merasa sedih juga kalau misalnya nggak punya bakat, karena sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali ya teman-teman gitu. Nah, yang pertama kita berbicara mengenai good common sense ya gitu loh, akal sehat, punya rasional yang yang standar lah ya. Jadi artinya kita tuh ya apa ya namanya ya gitu. Ya banyak banget soalnya di dunia ini yang kalau misalnya kita lihat, atau misalnya kalau teman-teman ada baca berita atau apapun juga, banyak sekali sebenarnya tuh yang apa ya, orang yang hal yang terjadi tuh gara-gara yang nggak rasional gitu ya, nggak punya common sense yang benar lah ya kita bilangnya. Contohnya kalau di bisnis kita lah ya gitu. Kalau di bisnis kita itu ya tentunya kalau teman-teman punya impian, teman-teman good common sense nggak kalau misalnya kita harus kerja, benar nggak teman-teman gitu? Ya. Ya,
jangan jangan berpikir bahwa oh ya pokoknya ya saya punya impian, saya ikut Network 21, saya ikutin aja semuanya, saya belajar tanpa saya kerja itu cukup. Ya nggak cukup, teman-teman ya. Common sense tuh ya orang tahu lah ya gitu, kita nggak usah jelasin, itu tahu gitu, kita harus kerja keras ya. Masuk akal, Pak, masuk akal. Masuk akal ya, betul gitu ya, gitu ya. Aku rasa nggak ada satupun orang di dunia ini gitu yang akan merasa bahwa kalau kita mau berhasil kita nggak usah kerja, itu kan nggak make sense banget, bener nggak gitu loh. Tapi sayangnya ya sekali lagi di luaran sana begitu banyak ya orang-orang yang terjebak dengan yang namanya not good common sense gitu. Doesn't Mereka make berpikir sense. apa? Doesn't make sense. Doesn't make sense, betul, bener banget gitu. Mereka pikir mereka bisa percaya dengan sebuah iming-iming bahwa misalnya, oh sukses itu bisa didapat tanpa kerja keras. Gila, itu spread banget gitu. Nggak ada yang namanya seperti itu gitu loh, benar-benar gitu loh. Itu nggak make sense banget deh, nggak make sense banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya ya banyak lah macam-macam di luaran sana tuh yang bisnis-bisnis yang bilang bahwa bisnis ini lebih cepat gitu, bisa lebih dapat banyak hasilnya gitu, lo nggak usah kerja gitu, lo nggak usah ngapa-ngapain, nanti uang datang terus-terusan gitu loh. Waduh, itu doesn't make sense ya teman-teman. Ingat baik-baik, syarat yang pertama, kalau Anda mau menjadi pemimpin yang baik tuh Anda harus perlu punya good common sense ya. Dan ini banyak ya kita bisa bicara panjang lebar mengenai good common sense ini aja. Ya tentunya banyak ya gitu yang ya apalagi ya misalnya ya tentunya kita perlu kerja keras, kita perlu bermimpi, kita perlu banyak hal, tapi semuanya itu sekali lagi harus didukung dengan logika yang jelas ya teman-teman gitu. Nah terus kemudian yang kedua tentunya syaratnya itu adalah kalau Anda pengen menjadi pemimpin yang baik, itu Anda harus sudah mempelajari ilmunya teman-teman gitu loh. Anda perlu benar-benar mendalami gitu loh apa yang diajarkan di bidang profesinya Anda itu gitu ya. Contohnya sekali lagi kalau di bisnis kita ya gitu loh. Ya kalau misalnya di bisnis kita itu tentunya kalau Anda pengen menjadi pemimpin yang baik, itu Anda harus benar-benar belajar gitu, benar-benar menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di audio itu Anda benar-benar perlu pelajari dengan maksimal. Gitu. Anda perlu dengerin benar-benar audio-audionya gitu. Anda perlu dengerin, Anda perlu ikut N1 Connect-nya gitu supaya apa? Supaya benar-benar semua informasi-informasi yang ada mengenai bisnis ini tuh bisa Anda serap ke dalam diri Anda gitu ya gitu. Terus ya tentunya buku-bukunya juga Anda perlu rajin baca buku gitu. Nah, makanya sekali lagi yang aku suka balik lagi ya teman-teman ke arah common sense tadi gitu. Ya, ada orang yang mau berhasil tapi nggak mau belajar gitu. Nggak mau dengerin audio gitu, nggak mau baca buku gitu. Saya kira-kira ya agak sedikit ya mungkin itu kurang tepat ya teman-teman, agak sedikit kurang make sense, dan juga tentunya ya melanggar syarat yang kedua ini yang mempelajari ilmunya gitu. Jadi teman-teman tuh harus punya sebuah longingness gitu, harus punya sebuah kerinduan, keinginan untuk belajar mengenai hal-hal yang untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di bisnis kita ini. Itu tentunya kita perlu belajar misalnya mengenai ya kepemimpinan itu sendiri ya gitu. Teman-teman punya nggak itu sebuah hasrat yang mendalam gitu untuk belajar mengenai kepemimpinan itu gitu. Kemudian juga tentunya ya Anda perlu belajar bagaimana bisa berhubungan dengan baik dengan orang. Nah, itu tentunya itu juga buku-bukunya ada semua di sana ya teman-teman. Kita di Network 21 kita beruntung sekali, kita udah disediain semuanya gitu loh. Cuman tinggal pertanyaannya kita benar-benar mau nggak mempelajari ilmunya gitu. Ya aku di bisnis ini udah cukup lama ya teman-teman gitu, tapi yang aku perhatiin yaitu sering sekali dan bukan sering sekali ya, kebanyakan orang nggak berhasil tuh gara-gara mereka nomor 2 ini mereka nggak syarat nomor 2 ini mereka langgar lah gitu. Kenapa? Karena ya boleh dibilang kita apa sih yang kita nggak bisa dapetin ilmunya di bisnis kita ini kalau misalnya asal benar-benar Anda mau mempelajari. Kalaupun Anda misalnya sekarang berlangganan N1 Mobile misalnya, cuman dapat beberapa audio, Anda cuma tinggal bilang ke
mentor Anda, ke upline Anda, saya mau dong belajar lebih banyak lagi, pasti langsung akan dikasih banyak sekali audio-audio yang untuk kita mempelajari. Nah, pertanyaannya, yang kalau aku lihat sekali lagi, nggak banyak selama 22 tahun aku bangun bisnis ini tuh ada orang yang yang punya desire seperti itu untuk mempelajari ilmunya untuk bisa berhasil di bisnis kita gitu. Tapi sayangnya aku ketemu banyak orang yang bilang, oh saya pengen mencapai impiannya, oh saya pengen sekali berhasil jadi diamond dan sebagainya. Tapi ya itu sayangnya nggak menemukan orang-orang yang benar-benar mau belajar, dengerin audio dengan banyak sekali, sehari dengerin 3-5 audio gitu. Sayangnya sedikit sekali, dan itu sekali lagi melanggar yang nomor 2 ya teman-teman gitu. Nah, yang nomor 3 itu sehat secara fisik gitu. Jadi artinya bahwa ini sekali lagi hubungannya karena si George Marshall ini kan dia jenderal ya gitu, dan juga yang anak muda yang ditanya itu juga berhubungan dengan bagaimana dia bisa menjadi seorang orang yang berhasil di ketentaraan gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya sehat secara fisik ini juga sangat berperan juga di dalam semua aspek ya teman-teman ya. Sekali lagi good common sense saja gitu loh. Orang yang udah sakit kira-kira sulit nggak untuk kita berusaha ya, untuk kita melakukan aktivitas kita, buat kita belajar pasti sulit sekali gitu ya gitu, terutama kita berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya fisik ya gitu. Nah, makanya kenapa ya salah satu yang aku senang kita di bisnis Amway dengan sistem Network 21 ini, kita ada di bisnis yang luar biasa loh teman-teman, karena kita ada dalam bisnis yang bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak orang atau bisa membantu orang untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik ya teman-teman, untuk punya kesehatan yang lebih baik, punya lifespan yang lebih luas gitu ya, supaya kita bisa lebih banyak bisa berbuat sesuatu di dunia ini gitu. Jadi bisnis kita tuh bukan sebuah bisnis di mana kayaknya kita mau jualan vitamin enggak gitu. Tapi bisnis kita tuh adalah kita pengen membantu orang-orang di sekitar kita punya kehidupan yang maksimal, kehidupan yang sehat, yang jauh dari segala macam penyakit, supaya dia bisa produktif gitu, supaya dia bisa mengimpact lebih banyak orang lagi dengan kehidupannya dia. Jadi mulia banget gitu bisnis kita, itu ideal banget ya gitu. Nah, teman-teman berhubungan dengan bisnis dengan bisnis Amway kita, bagaimana kita perlu sehat secara fisik. Mungkin sekarang saatnya aku pengen kita dengar dari Chris kali ya. Chris ada sharing menarik mengenai produk yang nanti akan langsung dibicarain aja. Silakan Chris. Oke, yuk kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Krisno. Yuk, bagus banget. Nah, hari ini Chris mau sharing mengenai salah satu alat yang ada di Amway juga ya. Jadi alat ini berhubungan dengan air gitu, namanya penyaring air e-spring. Jadi pengalamannya ini dari keluarga saya sendiri. Jadi keluarga saya itu tinggal di Sumatera. Nah, tinggal di sana itu kita punya sumber mata air pegunungan. Nah, kalau orang awam itu berpikir kan kalau sumber mata air pegunungan itu udah pasti langsung bersih dan bisa diminum gitu loh. Tapi ternyata ya tidak seperti itu. Ya, jadi keluarga saya juga kurang pengetahuan mengenai itu. Jadi mereka pada saat itu mereka ditawarkan satu penyaringan air yang namanya RO. Reserve Osmosis sistemnya. Jadi tapi ada mereknya ya. Jadi di luaran juga banyak mereknya. Jadi tapi dia sistemnya RO. Jadi sistem RO itu jadi dia membuang semua mineral yang ada di dalam air. Padahal sebenarnya kalau saya baca di beberapa artikel di Google gitu kan, ada beberapa mineral, ada 3 macam mineral yang tidak bisa dihasilkan dari makanan gitu loh. Itu cuma ada di air dan itu nggak boleh dibuang sebenarnya. Tapi itu udah bertahun-tahun keluarga saya pakai. Kebetulan saya nggak tinggal sama orang tua saya lagi ya karena udah menikah. Jadi mama, papa, adik gitu kan minum ya kurang lebih ada kayaknya 8 tahunan lah seperti itu. Terus ketika saya gabung di Amway gitu kan, upline saya kan pinjemin kasih beberapa audio produk gitu kan. Salah satu ada air yang berkualitas yang dibawakan oleh Dr. Edi. Dia sekolah di Jepang gitu kan. Terus pas saya dengar, kok ada yang RO ya gitu kan. Udah deh, saya kirim deh ke adik saya gitu, kasih dia dengar kan, ke papa saya gitu kan. Nah,
ketika mereka dengar audio itu pas yang di RO gitu kan ada disebutin tuh ciri-cirinya gitu kan. Kalau orang yang pakai air RO lama itu jadi dia bisa kayak suka kesemutan ya kan, tangannya terus ngilu-ngilu tulangnya gitu kan, dan bisa brain fog gitu loh. Mereka suka kayak tiba-tiba pusing dan kayak halu gitu, bukan halu ya, apa ya namanya? Kayak misal kayak berkabut gitu loh otaknya ya. Jadi mereka kadang suka kayak gimana gitu loh, kayak nggak bisa berpikir yang gimana lah gitu loh. Nah, terus pas dia dengar seperti itu, dia langsung telepon saya tuh, Cici, kok yang lu kirim audio itu, kok ciri-cirinya sama ya sama kita semua ya. Terus udah itu kita juga semua jadi kekurangan kalsium gitu. Memang benar dia bilang gitu. Pas kita ngilu-ngilu itu kita ngecek ke dokter kan gitu kan. Kenapa kok kita semua tulang suka ngilu gitu. Pas dicek semuanya katanya semua kekurangan kalsium. Mereka bingung gitu loh, kok bisa kekurangan kalsium gitu kan. Dari mana gitu kan. Pas dia dengar audio ini dia baru kebuka gitu loh pikirannya. Terus udah itu dia bilang, gimana Ci kalau Cece gue kalau mau pakai e-spring ini caranya gimana? Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang kalau kamu mau pakai e-spring, sebenarnya yang bisa pakai e-spring itu cuma air pump, aku bilang gitu. Kalau misalnya kayak air tanah gitu kan, air pegunungan itu mesti dicek dulu ke Sukovindo, aku bilang kayak gitu. Nah kebetulan si papa itu memang udah punya hasil tesnya. Dari yang dulu punya, karena sempat waktu itu pabrik Aqua sempat datang ke tempatnya kita mau beli tempat itu gitu kan, kita beli deh sumber mata airnya gitu kan, cuma kan papa yang mau jual kan gitu kan, terus akhirnya dia kirim ke saya, terus saya kasih lihat seorang MW gitu kan, ternyata airnya itu pH-nya itu 6. Ya kan? Nah, aku lupa deh kalau 6 itu antara basa sama asam, aku lupa ya. Tapi kalau aku cek di Google, jadi yang bagus itu air itu harus tingginya di atas 6 dan lebih rendah dari 8. Jadi di antara itu ya. Jadi nggak boleh yang 6 atau 6 ke bawah itu nggak boleh gitu loh. Nah, air saya itu pas 6 ya kan. Terus aku bilang, wah kalau seperti ini nggak bisa pakai e-spring gitu kan, ya solusinya mesti pakai satu saringan lagi dikasih netral jadi di tengah-tengah ya kan, baru pakai e-spring gitu loh. Jadi nanti bisa kalau misalnya air pegunungan itu belum, kan kadang suka ada terkontaminasi, mungkin ada besinya atau apa ya kan, nah itu nanti pakai e-spring, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya udah ketemu solusi itu ya kan, akhirnya mereka sekarang pakai e-spring kan. Nah untuk yang baru kelihatan efeknya itu setelah 6 bulan pemakaian. Terus mereka bilang, Cici, gue jadi nggak ngilu loh, tulangnya sekarang loh, bilang kayak gitu. Terus gue juga kepala juga nggak pusing, dibilang gitu, sama nggak yang kayak brain fog itu, nggak kayak gitu lagi gitu. Si mama sama papa juga sama, dibilang, gila bagus ya e-spring ya, dibilang kayak gitu ke aku. Nah kalau dia nggak cerita gitu kan kita nggak tahu ya gitu loh. Nah kebetulan aku sendiri kan nggak bisa pakai karena di perumahan aku air asin. Nah, aku dapat pengalamannya dari keluarga saya, dari adik saya, gitu loh. Nah, kebetulan sih bulan ini lagi promo nih e-springnya. Beruntung banget, waktu adik saya ngambil itu cicilan 12 bulan. Bulan ini 24 bulan, 0% lagi. Nah, kalau teman-teman ini ya, yang airnya pump, harus deh pakai e-spring beneran deh. Itu bener-bener bagus banget airnya. Jadi, airnya yang keluar dari situ tuh adik saya bilang nggak bau gitu kan, kayak ada manis-manisnya dia bilang kayak gitu, dan bersih banget gitu loh. Dan dia cek lagi kan, dia sampai beli alat tes pH itu ya, asal air yang keluar dari e-spring tuh dia tes gitu pH-nya, pH-nya ini ya normal ya, dia bilang kayak gitu, bagus ya, dia bilang kayak gitu. Itu aja sih sharing saya. Oke. Mantap. Ya, thank you ya sharingnya, Chris. Yang aku lanjut lagi ya teman-teman ya. Gitu. Iya Pak. Ya, 3 syarat ya tadi. Kemudian sesudah 3 syarat itu kita akan bicara mengenai apa? Sesudah 3 syarat? 4 ciri ya. Ciri-ciri. 4. Aku nggak tahu di bahasa Indonesianya apa. Benar-benar agak sedikit sulit. Dibilangnya sih 4 qualities ya. Qualities Kualitas. Ya, kan kalau misalnya kita pikir langsung kualitas ya. Tadinya aku juga pikir begitu kualitas ya.
Tapi kayaknya kurang match, kurang masuk pas. deh Pak. Maksudnya kalau dibilang kualitas ya gitu. Ya tapi ya apa 4 ciri deh, 4 ciri atau 4 sifat ya dari seorang pemimpin yang sukses ya. Jadi kalau orang pemimpin mau sukses, kalau mau jadi pemimpin yang sukses perlu banget untuk punya 4 ciri-ciri ini gitu ya. Nah teman-teman apa aja nih ciri-cirinya? Oh ya sebelumnya tadi apa syaratnya apa aja 3? Good common sense. Good common sense. Sudah mempelajari ilmunya. Oke. Sehat secara fisik. Oke, good, bagus ya. Nah, sekarang empat kualitas, 4 cirinya ya, gitu loh. Namanya ciri yang pertama yang menarik gitu, yang dibilang itu adalah seorang pemimpin yang kalau Anda benar-benar mau menjadi pemimpin yang baik, tuh harus punya optimism ya, harus punya rasa optimis ya terhadap banyak hal gitu ya gitu loh. Dan ini sih terus terang relevan banget di dalam kehidupan kita sekarang ini ya gitu. Nah, tapi ini berbeda loh teman-teman. Optimistik ini bukan berarti terus kemudian jadi apa ya? Jadi kita bilangnya jadi nggak tahu diri apa ya? Optimistiknya tuh bukan optimistik yang kita bilang bahwa pokoknya segala sesuatu tuh pokoknya jadi positif gitu loh. Kita jadi kayaknya halu gitu, pokoknya semuanya pasti positif gitu. Bukan itu maksudnya teman-teman gitu. Jadi beda ya. Banyak orang yang suka nanya sama aku berpikir positif itu sama nggak sama optimistik, agak sedikit beda kalau menurut aku gitu. Jadi artinya bahwa kadang-kadang kita jangan sampai terjebak ke dalam sesuatu hal yang kita tahu misalnya di depan ada jurang, kita pikir oh enggak, saya berpikir positif pokoknya di atas di depan sana pasti bukan jurang gitu. Kan konyol, sekali lagi itu nggak punya common sense ya tadi ya gitu ya. Jadi berbeda ya teman-teman. Yang maksudnya optimistik ini bukan berarti kita nggak ketemu tantangan, ya. Terus kemudian kita merasa bahwa oh pokoknya setiap kali kita presentasi pokoknya harus join orangnya. Pokoknya setiap kali presentasi pasti gue ketemu yang positif gitu. Pasti ini bukan itu maksudnya yang optimistik ini. Tapi optimistik itu adalah sebuah perasaan atau sebuah kepercayaan di dalam diri bahwa Anda tuh bisa mencapai ini gitu teman-teman gitu. Banyak banget orang yang mereka berusaha, kalau dari pengalaman aku tuh ya gitu loh, yang aku suka lihat di banyak downline aku gitu loh, banyak sekali mereka yang menutupi pesimistiknya mereka di dalam diri mereka itu dengan seolah-olah dengan omongan hal-hal yang sifatnya selalu positif teman-teman gitu. Memang agak sedikit kontradiksi ya. Nah ini memang menarik teman-teman gitu. Nah tapi hati-hati gitu loh. Misalnya ya banyak banget deh contoh-contohnya gitu loh. Aku udah paling takut kalau misalnya nih ya gitu. Misalnya ada downline yang bilang ke aku, waduh Pak, saya pasti nggak akan keluar dari bisnis MW ini Pak. Wah itu aku udah rada khawatir loh. Karena seringkali manusia tuh seperti itu teman-teman gitu. Manusia tuh kadang-kadang di dalam diri kita yang paling dalam kita punya perasaan pesimis, tapi berusaha kita tutupin gitu. Nah ini kebalikannya ya. Justru di dalam diri kita itu harus ada sebuah perasaan optimis gitu loh. Walaupun semua tantangan itu banyak terjadi di depan kita gitu ya. Contohnya misalnya sederhana lah, misalnya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Misalnya ya kayak misalnya kayak kita presentasi kita ditolak, itu real, maksudnya itu bukan berarti terus kemudian jadi sesuatu yang salah, enggak gitu. Kita ditolak terus, tapi di dalam hati kecil kita tahu pasti ada orang yang positif nih, pasti ada orang yang menarik, pasti ada orang yang semangat yang nanti saya mau ketemu sama orang ini. Ngerti nggak teman-teman bedanya gitu ya? Jadi di dalam diri kita itu semua hal-hal yang negatif itu mungkin bisa mempengaruhi kita, tapi di dalam diri kita itu ada sebuah faith Pak. Faith, keyakinan. Iya betul, tapi pokoknya di dalam dirinya tuh positif sekali gitu loh. Ya kayak contohnya sebelum kita mulai acara ini, aku masih ngirim WhatsApp lagi, ajakin orang, wah ditolak terus gitu. Udah sorry nggak bisa lagi sibuk apa segala macam gitu. Tapi apakah kita masih tetap punya sebuah perasaan pasti ada lagi nih gitu loh. Nah, teman-teman kita juga mau end-to-end connect nanti hari Minggu sama hari Senin terutama gitu loh. Nah, kita
kita punya perasaan optimistik ini gitu. Kita punya, ya kalau buat teman-teman yang dalam konteks bisnis atau pekerjaan yang lain gitu ya, Anda punya nggak perasaan optimistik ini gitu. Sekali lagi bukan berarti terus kemudian halu, positif halu gitu ya, pokoknya segala hal dibilang positif, bukan. Aku paling nggak suka yang seperti itu justru gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya itu adalah energetik ya teman-teman gitu. Nah energetik ini juga bukan berarti bahwa harus kayak harus kayak yang sanguin kayak Neti gitu misalnya gitu. harus kayaknya berenergi terus, enggak gitu loh. Tapi energetik ini justru lebih ke arah di dalam diri kita gitu loh. Artinya bahwa ya seringkali dalam kehidupan kita kan ngalamin banyak hal yang kita merasa bahwa kita capek ya gitu loh. Kita kayaknya lemas gitu loh. Tapi kita harus melawan itu sendiri dan kita harus punya semangat di dalam diri kita gitu, bahwa terutama di depan orang-orang yang kita pimpin ya gitu, di depan downline Anda misalnya gitu. Nah kalau si George Marshall contohin, dia bilang katanya pada saat misalnya Anda sedang dalam dari satu kota ke kota lain gitu loh, misalnya untuk menghadapi sebuah perang gitu, Anda pasti akan capeknya luar biasa gitu, kayaknya badan tuh rasanya udah morong semuanya gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda terus kemudian langsung nggak peduli apa-apa, terus kemudian langsung mau tidur aja gitu? Jangan dibilang gitu. Tapi justru di saat-saat semua orang capek, Anda harus tetap semangat dan harus tetap memberikan semangat kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang di dalam grup Anda gitu. Bahwa pasti kamu bisa, pasti kamu punya semangat yang tinggi buat itu gitu loh. Nah ini energetik ya teman-temannya. Kemudian yang ketiga loyal ya gitu, loyal. Nah ini ya tentunya hubungannya erat sekali ya gitu loh, untuk seorang jadi pemimpin dia harus menjadi seorang yang loyal ya gitu, karena ya itu sekali lagi gitu loh, pemimpin itu downline Anda itu baru bisa menganggap Anda sebagai seorang pemimpin kalau misalnya mereka melihat bahwa Anda adalah orang yang bisa dipegang ya kalimatnya gitu loh, Anda orang yang tipe yang loyal gitu. Nah ini penting banget, makanya aku suka bingung kalau misalnya banyak sekali orang yang ya bisnis yang lain yang sejenis kita gitu loh, atau yang pokoknya yang di asuransi lah atau di mana, yang mereka dengan mudahnya pindah-pindah sana sini gitu. Dan pasti akan menantang sekali gitu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik kalau misalnya orang yang kita pimpin itu tidak bisa melihat bahwa kita punya loyalitasnya di sini gitu. Nah, loyalitas ini juga artinya bahwa istilahnya, apakah Anda juga loyal kepada orang yang Anda pimpin? Artinya bahwa Anda benar-benar punya hati nggak supaya orang-orang yang Anda pimpin itu benar-benar bisa mencapai impiannya mereka gitu. Nah itu jadi Anda loyal kepada orang yang Anda pimpin, sehingga orang yang Anda pimpin juga pasti tentunya akan memberikan hal yang sama buat Anda gitu. Nah ya. Jadi jangan sampai salah gitu loh, kita di bisnis ini bukan supaya kita bisa berhasil mendapatkan impian kita dan kita dapetin membuat kita jadi orang yang berhasil dapetin impian, bukan teman-teman gitu. Tapi kita di dalam bisnis ini tujuannya adalah supaya kita bisa membantu orang-orang berhasil dulu, downline kita berhasil dulu mencapai impiannya, baru deh kemudian kita bisa berhasil mencapai impian kita gitu. Nah, terakhir ciri-cirinya yang ini yang disebut sama si George Marshall ini, yaitu yang tentunya yang nomor 4 ya teman-teman, ini penting banget, yaitu kita perlu punya sikap pantang menyerah teman-teman gitu. Nanti at the end itu sekali lagi seperti yang tadi aku bilang, tidak ada namanya yang kesuksesan itu yang gampang teman-teman itu. At the end yang namanya sukses, yang namanya keberhasilan itu sulit teman-teman gitu, dan itu bukan karena bisnis MW sulit gitu, bukan karena Network 21 sulit, kan gitu, tapi karena memang secara general sukses itu sulit gitu. Ya coba aja Anda bayangin gitu, kalau Anda pengen jadi direktur perusahaan besar, CEO perusahaan besar, atau pengusaha sukses, sulit nggak? Sulit teman-teman, sulitnya luar biasa gitu ya gitu. Nah gitu juga sama gitu loh. Pada saat Anda berjuang untuk bisa mencapai impian Anda gitu, pasti banyak tantangan teman-teman gitu, banyak kegagalan demi kegagalan yang akan menghampiri Anda gitu. Tapi kalau Anda terus bisa benar-benar fokus, walaupun Anda boleh gagal, tapi terus kemudian Anda bisa bangkit lagi, Anda bisa
coba lagi, Anda bisa set goal lagi, dan Anda punya sebuah sikap pantang menyerah. Suatu saat goal yang Anda capai pasti akan kena ya, kalau misalnya Anda punya sebuah sikap yang benar untuk tidak menyerah ya gitu. Nah ini teman-teman 4 ciri seorang pemimpin yang sukses ya teman-teman gitu loh. Nah terakhir kita bicara mengenai aplikasinya ya. Aplikasinya tentunya ya ini aku cepat aja ya gitu untuk kita bisa mengaplikasikan atau kita berbicara mengenai apa yang kita aku sharingin ini untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu ada sarananya atau perlu alatnya lah kita bilang yang untuk melatih kita. Sekali lagi leadership itu sebagai sebuah kepemimpinan ini bukan talent gitu ya, bukan talenta, bukan juga sesuatu yang diberikan bukan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya, tapi sesuatu itu yang sifatnya skill, sesuatu yang bisa didapat itu dengan yang namanya melatih diri sendiri terus-menerus ya teman-teman. Makanya kenapa kalau Anda banyak baca buku mengenai kepemimpinan, itu biasanya kepemimpinan tuh adanya di buku-buku yang banyak itu ya, contoh-contohnya itu yang di ketentaraan army ya, karena mereka berhubungan banget gitu ya. Dari mereka mulai jadi prajurit sampai kemudian mereka berhasil, itu mereka dilatih terus bagaimana kepemimpinan mereka. Begitu juga biasanya berhubungan dengan sport ya atau olahraga gitu ya. Nah, itu juga karena mereka dilatih terus. Nah, teman-teman, tapi beruntungnya buat kita, kalau Anda tertarik ya, Anda pengen belajar bagaimana menerapkan tadi yang kita bicarakan, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses gitu. Itu sekali lagi butuh pembelajaran dan butuh tempat buat latihan ya teman-teman gitu. Ya aku sih nggak berharap Anda melatih itu di dalam usaha ataupun bisnis ataupun kerjaan Anda. Kenapa? Karena itu dampaknya bisa berbahaya gitu. Kalau Anda salah, itu pasti akan berbahaya sekali. Tapi yang luar biasa, kita ada bisnis MW dengan sistem Network 21 ya. Ini sebagai sarana yang tepat sekali untuk Anda melatih diri Anda ya, untuk memastikan syarat-syaratnya ada, 3 syarat tadi, dan kualitasnya 4 hal itu bisa Anda pupuk di dalam diri Anda melalui bisnis MW dengan sistem Network 21 ini, karena resikonya rendah sekali gitu. Anda tidak akan bisa gagal di bisnis ini kecuali Anda memutuskan Anda sendiri gagal. Itu di bisnis ini benar-benar unik sekali gitu. Dan ya itu kita belajar terus, kita berlatih terus di dalam bisnis MW ini gitu. Kemudian pembelajaran ya. Seperti yang tadi aku bilang, penting banget untuk kita bisa punya pembelajaran, untuk kita bisa jadi seorang pemimpin yang baik gitu loh. Dan pembelajaran di mana yang paling tepat? N1 Mobile, teman-teman, audio. Misalnya contohnya nih ya, aku sengaja baru bilang ini terakhir gitu ya, tapi teman-teman perhatiin nggak gitu loh, dari apa yang aku ngomong, kelihatannya keren nggak? Kelihatannya canggih nggak? Kelihatannya bagus nggak? Bagus, Pak. Tapi ini semua, ini aku nyontek dari Network 21 Mobile gitu, aku dengerin dari N1 Mobile gitu, terus kemudian aku share di sini gitu. Ya, ya tentunya sesudah dengan perenungan dan kemudian pemikirannya aku tambahin di sini. Tapi intinya tuh aku belajar, aku dapatnya dari N1 Mobile teman-teman gitu loh. Bayangkan betapa berharganya gitu loh kalau Anda merasa bahwa apa yang aku ngomong, aku share ini menarik gitu. Teman-teman harus belajar di N1 Mobile. Anda harus benar-benar dengerin, harus benar-benar renungkan, pikirkan gitu. Jadi jangan mau cepet-cepet selesai, pokoknya goalnya 1, 2, cepet, jangan, tapi coba dengerin, coba renungin, coba pikirin apa yang saya bisa terapin dari semuanya ini ya gitu loh. Dan itu akan berarti sekali kalau Anda bisa setiap audio Anda bisa pikirkan, Anda renungkan, wow, Anda akan belajar banyak sekali mengenai kepemimpinan di N1 Mobile. Tentunya juga N1 Connect ya, hari Senin nanti seperti yang tadi saya bilang. Teman-teman udah pastiin ikut belum untuk N1 Connect nanti? Ini adalah kesempatan buat Anda bisa belajar ya gitu loh. Jangan sampai Anda miss N1 Connect ini gitu loh, karena ya sekali lagi gitu loh, ini kesempatan untuk Anda dengerin dari orang-orang yang berhasil tuh luar biasa sekali. Ya nggak usah ngomong dengan buku-buku ya. Tentunya itu juga harus. Kemudian ya beruntungnya kita ada komunitas ya teman-teman. Paling enak itu kalau misalnya kita mau belajar itu adalah dengan bersama-sama ya. Sulit sekali untuk belajar sendirian. Ya pasti sulit banget gitu. Nah beruntungnya kita setiap Jumat malam kita ada ketemu ngobrol-ngobrol di sini. Ada klub 10 kita juga gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama
sama-sama belajar, sama-sama ya kita saling mendukung ya, saling memotivasi supaya kita bisa belajar lebih banyak satu sama lain gitu. Dan yang terakhir tentunya ada mentor ya teman-teman. Itu kita beruntung banget kita bisa ada mentor dalam bisnis Amway dengan sistem Network 21 ini gitu. Apa yang tadi saya ngomongin itu kelihatannya kelihatannya menarik, kelihatannya wah bagus nih, tapi teman-teman percaya sama saya itu tidak akan bisa Anda terapkan begitu aja teman-teman, karena ada banyak hal yang perlu Anda diskusikan dengan seorang mentor yang qualify untuk kemudian Anda bisa terapkan di dalam diri Anda gitu ya. Kayak contohnya misalnya yang mengenai pantang menyerah gitu. Wah, kayaknya keren banget ya gitu. Oh iya ya, saya mau punya sikap pantang menyerah gitu. Nah, tapi hati-hati teman-teman gitu loh. Pantang menyerah terkadang itu ada hal-hal di mana yang kita harus benar-benar kita harus tahu diri juga untuk kita back off gitu loh. Jadi ya itu sekali lagi butuh mentor, dan seperti yang saya bilang kalau di luaran sana, kalau Anda misalnya ada punya sebuah usaha dan kemudian usaha itu rugi terus gitu, dan kemudian Anda berpikir, wah saya pokoknya pantang menyerah, saya belajar untuk menjadi orang yang pantang menyerah gitu. Hati-hati teman-teman gitu loh. Kenapa nanti Anda bisa malah bangkrut habis-habisan gitu. Nah, Anda perlu mentor gitu. Anda perlu mentor yang Anda perlu diskusikan apakah tepat apa yang Anda lakukan. Nah, kalau di bisnis kita Anda nggak boleh dibilang pantang menyerah itu adalah sesuatu yang sangat applicable banget. Kenapa? Karena kalau di bisnis kita Anda nggak punya overhead untuk Anda jalan terus ya. Saya contohnya nih, Anda belum anggaplah Anda belum sponsorin siapa-siapa. 1 bulan Anda kerja keras, Anda belum sponsorin siapa-siapa. Bulan depan Anda kerja keras, Anda belum sponsor. Anda nggak punya kerugiannya teman-teman gitu ya. Kerugiannya itu boleh dibilang nothing lah ya gitu, sedikit sekali gitu, nggak ya benar-benar nggak ada lah gitu. Sehingga tentunya pantang menyerah itu penting banget gitu. Nah, tapi di luar sana kalau misalnya Anda overhead Anda misalnya sebulan puluhan juta, ratusan juta, hati-hati gitu. Jangan itu perlu ada yang namanya mentor gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu yang aku mau sharingin. Ada teman-teman yang mau tanya misalnya